Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Dede. Selamat pagi Faria. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Ya, Selalu alhamdulillah. semangat mendidik siswa Bu ya Siap. di SMK Fathul Amin Bu ya. Mm-mm. Nah, Ibu, kebetulan hari ini saya mau mensupervisi akademik di kelas Ibu. Kebetulan Ibu kan ngajar di kelas 10 ya? 10 ya Pak. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Dede Iya. mengembangkan atau meningkatkan kompetensi mengajar Bu Dede. Nah, pada pra observasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan Bu Dede itu sejauh mana dalam melaksanakan pembelajaran besok gitu. Iya. Nah, kira-kira tuh apa yang Ibu harapkan dalam proses supervisi akademik ini Bu? Ya, yang saya harapkan sih dari kegiatan ini saya bisa bertukar pengalaman dengan Bapak agar pembelajaran saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Bisa lebih baik ya, jadi kita bisa saling tukar ya, saling tukar pengalaman, sharing. Nah, kemudian ini kalau boleh tahu Bu ya, Iya, Pak. Ibu besok ngajar materi apa sih Bu? Besok saya mengajar materi operasi aljabar fungsi Pak. Operasi aljabar fungsi Bu ya, berarti Iya. itu ada di semester 2 ya, kelas 10 ya. Oke. kelas 10. Nah, kemudian kan di RPP itu pasti ada tujuan pembelajaran Bu ya. Iya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu apa gitu? Tujuan pembelajaran saya itu memakai sistem discovery learning Pak. Di mana saya ingin mengetahui siswa itu sejauh mana mereka bisa dalam menyelesaikan soal, baik menyelesaikan soal atau menerima pelajaran itu bisa lebih mudah. Dan dari penyelesaian masalah juga mereka bisa menyelesaikan dengan baik, entah itu dengan cara yang saya ajarkan atau mungkin bisa cara yang mereka lebih praktis gitu. Berarti Bu Dede membebaskan siswa ya, memilih cara teknik tentang operasi yang mereka bisa. Iya, syukur-syukur ya gitu. Tidak mesti dari apa yang Bu Dede ajarkan, barangkali dari teman atau mungkin menemukan teknik baru bisa jadi Bu ya. Nah, kira-kira kemudian pada proses pembelajaran Bu, kan biasanya kita mengalami masalah, kendala, gangguan. Nah, yang biasa Bu Dede hadapi selama ini gangguan atau masalahnya apa yang menghadapi siswa itu? Untuk ini sih biasanya kalau paling kayak agak malu tuh Pak. Kalau misalkan untuk kayak siswa untuk maju ke depan itu mereka masih ada rasa malu dan kayak mungkin bukan malu sih, kayak takut salah. Takut salah ya. Iya, takut salah kalau misalkan nanti saya salah gini. Padahal tapi saya selalu memaparkan, selalu menjelaskan ke mereka kalau misalkan nggak apa-apa salah. Karena kita itu memang belajar. Ya wajar kalau misalkan salah. Biasanya kalau misalkan langsung benar kan berarti kita udah berpuas diri di situ. Oke, jadi selalu yang memotivasi kendalanya tadi itu berarti mereka takut salah untuk maju ke depan. Iya, padahal sih bisa. Padahal bisa mereka, cuman malu-malu, takut salah sehingga pembelajaran itu tidak efektif dan tidak aktif dan tidak ada feedback dari siswa ya. Nah, cuman Bu Dede terus mendorong. Nah, dari permasalahan tersebut tuh apa yang Ibu lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut? Ya, seperti yang tadi gitu Pak. Ya, saya di depan itu selain menjelaskan, saya juga memotivasi mereka kalau misalkan dalam pembelajaran itu salah itu tidak apa-apa, asalkan kita mau berusaha dan mau memperbaikinya. Gitu. Dan ya alhamdulillah ya sedikit-sedikit mereka walaupun ada kekeliruan ya kita
kita kan mereka nggak cuman sendiri gitu kan ya Pak. Jadi kalau misalkan itu saya memotivasi dan mendorong mereka itu jangan takut bertanya ke teman yang bisa, dan bagi teman yang bisa juga bisa tolong untuk membantu teman yang tidak bisa. Oke, berarti sharing ya? Iya, sharing terhadap temannya, terhadap gurunya, atau mungkin guru pada tingkat lain gitu. Iya. Nah, oke. Nah, tanggung jawab Bu Dedi itu setelah melakukan pembelajaran, kira-kira apa yang akan tindak lanjutnya apa gitu? Mungkin tindak lanjutnya untuk kedepannya sih lebih sering untuk memberikan kayak latihan-latihan soal gitu Pak. Karena kita tahu sendiri kan kalau misalkan matematika itu kalau nggak kita latih itu kayaknya ya bukan rumus itu kayak percuma aja kita hafal rumusnya kalau kita nggak praktekkan gitu. Jadi kita harus terus latihan gitu ya. Jadi siswa biar lebih mahir lagi dalam menyelesaikan berbagai macam yang ada di sekolah. Nah, oke Bu, itu saja. Nanti besok kita ketemu lagi untuk solusi. Semoga Ibu menyiapkan materinya, PP-nya dengan sebaik mungkin. Siap Pak. Terima kasih Bu. Mohon bantuannya dan bimbingannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah puasa. Semoga Ibu juga mengikuti ya. Amin. Sudah baca belum? Sudah. Oke, kalau sudah langsung saja ya. Nanti proses akan langsung saja kita bahas materi selanjutnya ya, di mana kemarin kita meneruskan materi tentang operasi aljabar suatu fungsi ya. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan ya, pengurangan sama perkalian ya. Nah, seharusnya ada satu lagi ya enggak? Nah, di situ nanti untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu insya Allah pas kita kalau buat di PSAT. Sekarang itu pakai PSAT penilaian sumatif akhir tahun bahasanya. Sekarang kalau kemarin kan PAT itu kemarin, sekarang PSAT dimulai dari fungsi linier ya. Nanti kalian belajar tentang fungsi linier, kalian belajar tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya kalian belajar tentang cara mencari sumbu simetri, cara mencari nilai minimum ya, terus cara mencari daerah hasil atau range ya. Oke, lanjut. Untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan materi selanjutnya. Mau flashback ke perkalian itu gimana nih? Oke, flashback perkalian dulu ya. Mau ditulis semoga untuk ke perkalian ada cadangan dulu. Perkalian aljabar fungsi ya. Perkalian aljabar fungsi ya. Sama seperti operasi perkalian biasanya. Yang membedakan itu ini tentang fungsi ya, dimana rumusnya itu nanti ini jika fungsi f ya dikali fungsi g itu, maka nanti rumusnya fungsi f dikali fungsi g ya. Ini patokannya. Kenapa itu pakai titik? Karena menghindari kalian bingung antara x dengan kali ya, kita pakai titik aja. Kayak contoh misalkan
diketahui fungsi f-nya itu fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 ya, dan dx sama dengan x negatif 9. Tentukanlah fungsi f dikali fungsi y. Maka kalian jawab gimana caranya? Ada yang bisa? Boleh maju ke depan. Kan fungsi f ya dikali fungsi y, maka kalian boleh tulis rumus seperti ini, boleh juga langsung ya, langsung pernyataan fungsinya. Kalau mau langsung berarti kayak perkalian biasa tuh, x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 dikali ya dapat x negatif 9. Dan setelah itu gimana? Kalian satu x kuadrat dikali x berapa? Di sini x-nya ada 2, di sini 1 berarti x pangkat 3 kalau perkalian ya. 2 tambah 1 jadi 3, pangkatnya jadi x pangkat 3 bukan 3x pangkat 3 bukan ya. Setelah itu x dikali negatif 9 berarti berapa nih? X kuadrat dikali negatif 9 jadi berapa? Negatif 9x kuadrat ya. Selesai nih yang pertama. Sekarang gantian yang kedua, bagian kedua. 3x dikali x maka hasilnya positif atau negatif? Positif. Jadi positif 3x kuadrat. Ini dikalikan lagi dengan negatif 9. 3x dikali negatif 9 maka hasilnya negatif. Oke, negatif 27x. Selesai belum? Belum, satu lagi kan. Ini 3 dikali x maka hasilnya positif ya, positif 3x. Terus setelah itu 3 dikali negatif 9 maka hasilnya 27. Ini sampai sini selesai belum? Belum. Kenapa belum? Karena ya mencari variabel yang sama. Sekarang kita lihat dari yang pangkatnya 3 dulu, x pangkat 3. Dari semua teman-teman yang di sini ada yang sama nggak? Nggak ada. Berarti kita turunkan aja dulu x pangkat 3. Sekarang x kuadrat. Ada yang sama? Mana? Kebetulan sini ya. Kita sejajarkan dulu. Samping-samping dulu. Setelah itu dengan negatif 27 x itu ini ya, negatif 27. Kalau sudah berdampingan, kalian mulai operasikan. Yang tidak sama kalian langsung tulis. Sekarang karena berhubung x kuadrat dengan x kuadrat ini sama variabelnya, kalian lihat koefisiennya. Sekarang negatif 9 ditambah 3 jadi berapa? Negatif 6x kuadrat. Setelah itu gimana berarti? Yang bagian ini kan x. Jadi sekarang kita lihat angkanya atau koefisiennya. Negatif 27 ditambah 3. Jadi hasilnya berapa? Negatif 24x. Setelah itu yang terakhir berapa? 20. Selesai belum? Ya, ini contoh aja kalau misalkan salah satu
lainnya. Ya, kalau yang salah satunya x kuadrat atau fungsi kuadrat berarti tinggal ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pembagian apa? Aljabar fungsi. Pembagian aljabar fungsi sama ya, konsepnya sama pembagian pada bilangan biasa. Yang membedakan cuman karena di sini kita bahasnya tentang fungsi f per d. Nah, fungsi f per fungsi d sama dengan fungsi f bagi fungsi d. Ya. Kalian buat absen ya. Belum ya? Belum. Alifnya ada Fatimah Zahro, Ibnia, dulu Mahfudo, Ratun Soliha, Nabila, Nawasuni, Rizkia, Syifa Al-Masrur, Aibah. Ini kan kekurangan. Mungkin itu satu. Lagi 12. Ini kan karena udah ya udah minus. Ini 13. Iya, gimana? Yes, sok tuh, ada satu yang maju ke depan, barangkali satunya.
masih ada yang belum paham? Oke, kita bahas ulang ya. Kita bahas bareng-bareng. Di sini di contoh soal yang ketiga aja kalian yang mengerjakan sesuai contoh-contoh sebelumnya, hampir mirip ya. Yang membedakan itu ya pertanyaannya, pernyataan fungsi dan fungsi f dan fungsi g. Oke, nomor 3 di sini diketahui fungsi f x yaitu x kuadrat plus 2x negatif 13 dan fungsi g-nya yaitu x negatif 1. Di sini yang ditanyakan itu ada 2, di mana jika fungsi f dikali fungsi g dan fungsi f dibagi fungsi g. Oke, kita bahas yang fungsi f dikali fungsi g. Oke, kalian masukkan ya pernyataannya, x kuadrat plus 2x negatif 13 dikali x negatif 1. Kalian kalikan satu-satu, x kuadrat dikali x, maka hasilnya x pangkat 3. Positif ya. Sekarang gantian, x kuadrat dikali negatif 1, maka hasilnya x kuadrat negatif ya, negatif x kuadrat. Setelah itu karena yang ini sudah, gantian yang belakangnya 12x positif dikali positif x, maka hasilnya x-nya berapa? Sini 1, sini 1 berarti 2, berarti 12x pangkat 2 atau 12x kuadrat. Yang lagi kebetulan di sini yang positifnya variabel x-nya itu positif, berarti angka atau bilangan yang paling besar itu tandanya positif. Jadi kita dapatkan x plus 13 dikali x negatif 1 per x negatif 1. Kalau sudah seperti ini, kalian lihat ada yang sama. Kalau ada, kalian jawab soal yang samanya, maka kalian tulis sisanya. Jadi kita dapat simpulkan fungsi f dikali fungsi g, maka hasilnya x plus 3. Sampai sini ada yang lain paham? Oke, nanti kalau misalkan PSAT ada soal seperti ini bisa ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ini bagaimana? Oke, kalau tidak ada, cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dede, selamat siang Bu ya. Iya. Kemarin Ibu udah melaksanakan ini Bu ya, pembelajaran, kita melakukan observasi, kemudian supervisi akademik. Di situ Bu Dede udah sangat bagus sekali. Cara penyampaiannya juga jelas, siswa yang memperhatikan juga sangat antusias sekali Bu ya. Nah, tetapi dari penilaian Ibu sendiri, Iya. menurut Ibu apa yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai atau belum dengan RPP yang Ibu buat itu? Sedikit banyaknya sih sesuai Pak, Iya. karena kan balik lagi ke pas waktu itu kita memakai tujuan pembelajaran itu discovery learning ya Pak, dimana kita itu mengajak siswa untuk merangsang siswa untuk apa sih bisa menyerap apa yang kita ajarkan dan apa sih bisa membuat siswa itu kayak merasa tertantang akan suatu soal atau suatu soal yang kita berikan gitu loh Pak. Oke, jadi tertantang oleh suatu masalah atau soal yang diberikan oleh Bu Dede. Iya. Nah, menurut Bu Dede gitu tuh, pastilah semua kegiatan itu kurang lebihnya tidak ada yang sempurna gitu tuh. Nah, kira-kira dari supervisi kemarin tuh, apa yang menurut Bu Dede yang belum tercapai gitu? Mungkin kalau yang belum tercapai ya kayak seperti masalah yang sebelum-sebelumnya ya Pak. Jadi mungkin ada 1-2 yang masih merasa
malu dan takut untuk maju ke depan untuk menyelesaikan soal. Kalau misalnya entah itu saya tunjuk atau saya suruh sendiri siapa yang mau maju ke depan, itu kayak ada 1-2 anak yang kayak merasa masih takut. Gitu loh Pak. Berarti masalah tantangannya adalah pada diri anak ya. Kita masih sangat susah sekali untuk memotivasi dan sekiranya anak itu bisa aktif dalam pembelajaran gitu ya. Nah, dari tadi masalah yang itu paparkan, kira-kira tuh rencana kedepannya atau strategi apa yang akan dilakukan? Strateginya untuknya sih mungkin saya akan mengelompokkan anak gitu loh Pak. Jadi bukan mengelompokkan anak dari yang saya membagi kayak menilai mungkin ada beberapa anak yang mahir yang bisa, itu saya sebar menjadikan beberapa kelompok supaya bisa nanti itu bisa bekerja sama anak yang mungkin masih kurang paham. Jadi mereka tuh saling sharing, bertukar pikiran, dan yang bisa itu saling membantu gitu loh Pak. Berarti BDD akan membuat kelompok yang heterogen ya, artinya yang tidak semuanya itu sama, semuanya pintar atau semuanya tidak bisa gitu. Nah, sehingga nanti yang bisanya atau yang lebih bisanya itu bisa membagi sharing ilmu sharing ilmu kepada yang tidak bisa ya. Nah, kira-kira tuh bagaimana komitmen pembelajaran yang akan dilakukan terhadap nanti kamu dikasih dan bayar jelas ya. Bagaimana komitmen ibu pembelajaran yang akan dilakukan tersebut berhasil apa? Berhasil ya Allah, berhasil. Kirain itu fungsi. Oke. Nah, menurut Bu Dede gitu, bagaimana komitmen Bu Dede agar pembelajaran yang tadi itu tuh berhasil gitu? Komitmennya itu sih Pak. Saya pertama saya memotivasi anak-anak dulu agar tidak takut untuk maju ke depan. Terus agar tidak takut salah dalam mengerjakan soal gitu Pak. Karena balik lagi salah itu ya dalam belajar itu wajar. Dan sering dalam setiap pertemuan itu untuk sering melakukan latihan soal gitu. Latihan soal berarti. Nah, kira-kira kapan rencana yang tadi Bu Dede sebutkan untuk dilaksanakan? Insya Allah sih secepatnya Pak. Maksudnya dalam mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian nanti dikatakan siapa? Skip aja nanti. Nanti lanjut. Berarti nanti rencana yang akan Ibu lakukan itu adalah pada saat pembelajaran akan datang. Nanti saya tunggu ya untuk bagaimana tadi rencana yang Ibu lakukan itu berhasil atau tidak. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi agar saya juga pengen tahu, penasaran gitu. Rencana Bu Dede itu berhasil atau tidak terhadap kelas gitu. Karena kita di SMK yang sama dan mungkin mengalami masalah yang sama juga gitu. Itu aja Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.